Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Desa, Pak Wakil Panglima, para narasumber, Pak Wakil Menteri Desa, Pak Aris Marsudianto, dan seluruh hadirin pejabat di lingkungan Kementerian Desa. Yang pertama tentu adalah penting untuk mengetahui historis atau sejarah dari koperasi, karena koperasi itu merupakan badan usaha yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33, dan terutama di ayat 1, itu merupakan cerminan tentang pentingnya badan usaha koperasi. Sejarah koperasi dirintis jauh sebelum tahun 45 oleh beberapa tokoh-tokoh pergerakan, termasuk adalah Bung Hatta, dan tadi disampaikan oleh Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, bahwa Bapak Margono Joyo Hadikusumo, kakek dari Bapak Presiden Republik Indonesia, merupakan sahabat baik Bung Hatta, dan salah satu orang yang bersama Bung Hatta merintis gerakan koperasi di Indonesia. Dan kemudian Bapak Presiden kita, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, merupakan salah satu pendiri induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia dan pernah mendirikan Bank Kesejahteraan Ekonomi. Dan Pak Prabowo sendiri jauh sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia adalah pegiat koperasi dan pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa dan beberapa koperasi. Nah, hari ini sejak Bapak Presiden Prabowo Subianto menjabat, menjalankan amanah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau langsung mengambil keputusan politik yang penting bahwa jalan atau ideologi perekonomian nasional Indonesia itu harus dikembalikan lagi sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33. Keputusan ini penting karena 30 tahun yang lalu, pemerintah pada saat itu di akhir tahun 90-an, persisnya di tahun 98, pemerintah pernah dipaksa tanda kutip oleh International Monetary Fund atau IMF agar negara perannya dikurangi dan kemudian arah sistem dan praktek ekonomi kita kemudian bergeser secara tidak sadar menjadi ekonomi yang nilai-nilainya menjadi yang disebut oleh Pak Menko Pangan tadi neoliberal dan kapitalistik, yang sebenarnya sangat atau kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi kita yang inginnya sistem perekonomian nasional kita disusun berdasarkan usaha bersama, kekeluargaan, gotong royong yang tidak lain merupakan ideologi ekonomi kerakyatan. Dan oleh karena itu, dengan keputusan Bapak Prabowo Subianto, resep IMF yang selama hampir 3 dekade itu digunakan, itu ditaruh di laci, dan Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa sekarang negara harus hadir lagi untuk mengatur arah sistem dan praktek ekonomi kita sesuai dengan konstitusi kita. Nah, kemudian tidak lama kemudian, Maret tahun 2025, kami dipanggil dalam satu rapat kabinet terbatas. Beliau menyampaikan bahwa saya mendapatkan wangsit bahwa saya ingin mendirikan koperasi, desa, kelurahan di seluruh Indonesia. Wangsit yang beliau sampaikan tidak lain adalah bahwa ada referensi akademisnya. Tahun 47 sampai dengan 59 ada namanya pola pembangunan semesta berencana yang dianggap sebagai perencanaan nasional yang terbaik yang mendekati dengan semangat dari cita-cita proklamasi tahun 45, dirancang oleh Dewan Perancang Nasional namanya Depernas sebelum menjadi Bappenas. Di dalam pola pembangunan semesta berencana itu disebutkan tentang yang namanya
democratic rural pembangunan berorientasi kepada pedesaan. Istilah koperasi desa bisa diketemukan di dalam naskah atau dokumen pola pembangunan semesta berencana periode tahun 47 sampai dengan 59. Dan oleh karena itu, kenapa Presiden menyampaikan kepada kami dalam rapat kabinet terbatas tentang beliau ingin mendirikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, menurut pendapat kami pada saat itu adalah sebuah ikhtiar yang sampai dengan sekarang akhirnya kita mengetahui persis bahwa kemudian didahului dengan Impres nomor 9 tentang pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang prosesnya juga didukung, dibantu oleh para kepala desa, kepala daerah, baik kabupaten, kota, dan provinsi, dan seluruh 18 kementerian lembaga yang ikut menjadi satgas pada saat itu. Akhirnya terbentuk 80 ribuan badan hukum akte koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Untuk itu tepuk tangan buat para ini Pak Laude, Pak teman-teman dari 18 kementerian lembaga bersama-sama dengan kita, Pak Hamdi, Pak seperti keluarga, dan dalam waktu yang singkat waktu itu sudah terbentuk. Kemudian Juli kita diminta dikeluarkan lagi instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapannya, kemudian melibatkan 12 kementerian lembaga serta Agrinas Pangan Nusantara, dan juga didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, dan juga dengan tentu yang tidak kita lupakan adalah peran dari pemerintah dan kepala desa. Ya. Dan akhirnya sekarang nanti mungkin Pak Jos selaku Dirut Agrinas Pangan Nusantara bisa menyampaikan update tentang proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapannya. Kemarin kita rapat kabinet terbatas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Pangan adalah dalam rangka mempersiapkan dan mematangkan rencana operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan oleh karena itu operasionalisasi ini menjadi penting karena ini sangat menentukan keberhasilan dari program prioritas nasional yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Oleh karena itu, acara seminar nasional ini menjadi penting untuk kita mendapatkan masukan agar proses operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini betul-betul bisa sesuai dengan harapan, bukan hanya harapannya Bapak Presiden, tetapi harapan masyarakat, dan betul-betul nanti kita akan bisa mengukur keberhasilan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, manfaat untuk anggotanya, manfaat untuk masyarakatnya, dan insya Allah kita akan bisa mendapati peran andil Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu untuk memutarkan peredaran uang yang semula oleh Bapak Presiden dianggap perputaran uang itu hanya di kota-kota besar, bahkan lebih tepatnya lagi lebih banyak di Jakarta. Sekarang peredaran uang itu digelontorkan ke desa-desa, dan kemudian masyarakat desa tidak lagi hanya sekedar sebagai objek ekonomi, bukan lagi sekedar sebagai penerima manfaat, tapi sekarang masyarakat di desa dan kelurahan dirubah menjadi subjek atau pelaku ekonomi, dibuatkan badan usaha namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sekarang dibukakan akses permodalan, tidak lagi masyarakat desa kelurahan hanya menjadi nasabah, tapi mereka diberikan akses permodalan yang ini menjadi pertama kalinya oleh Bapak Presiden. Logika ini yang oleh Bapak Presiden, karena Bapak Presiden selalu menyampaikan kita tidak percaya bahwa ada teori yang mengatakan pertumbuhan ekonomi yang hanya menghasilkan berapa ratus orang konglomerat itu akan bisa mengucurkan trickle down effect, teorinya itu netes ke bawah. Dan oleh karena itu, karena Presiden punya kekuasaan, beliau sekarang ingin agar semua sumber daya alokasi, sumber daya otoritatif yang dimiliki oleh negara sekarang dikucurkan di desa-desa, di kelurahan, agar masyarakat desa dan kelurahan kembali punya wibawa, kehormatan, dinaikkan derajatnya, dan nanti setelah itu baru
pertumbuhan ekonomi itu muncul di desa-desa dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional mencapai insya Allah 8%. Amin ya Rabbal Alamin, luar biasa sekali. Tentunya Masih memang ada waktu enggak? Udah. masih ada waktu Pak. Nah, Tapi Bapak mau tambahkan lagi nggak Bapak? Saya rasa Silakan. mungkin dari saya cukup, dan sekali lagi operasionalisasi ini menjadi penting. Ya. Penting bagi kami juga untuk mendengarkan masukan dari khususnya dari asosiasi desa, dari para kepala daerah yang hadir untuk menyempurnakan proses ini. Karena proses ini program ini program baru. Kami pun juga belajar sambil jalan. Ya. Kami Pak Jo, Pak Wapang, Pak Menteri Desa, Pak Wamendes, kita semua, Pak Aris, belajar sambil jalan. Karena memang program ini belum pernah terjadi sebelumnya di Republik ini. Jadi kita butuh soliditas, butuh kerjasama yang baik, dan diniatkan secara baik bahwa kalau insya Allah ini berhasil, mudah-mudahan ini menjadi ladang amal yang terbaik kita, karena Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tujuannya, arahan Bapak Presiden yang pertama, bisa mendistribusikan barang-barang subsidi gas, beras, minyak, pupuk langsung ke masyarakat yang paling terbawah melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian tujuan yang kedua, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memberikan layanan gerai, obat, dan klinik meskipun sederhana agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa-desa dan kelurahan bisa terjangkau dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, tujuan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih karena ada kegiatan microfinance itu membebaskan masyarakat desa, masyarakat kelurahan, membebaskan mereka dari jeratan praktek rentenir, membebaskan mereka dari jeratan pinjol dan hutang dan lain sebagainya. Kemudian juga akan menjadikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bertujuan untuk bisa menyerap seluruh hasil produk masyarakat desa, apakah itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan apapun, termasuk juga produk-produk UMKM lokal, dan juga menyediakan sarana logistik untuk mempercepat arus mobilitas barang dari desa keluar maupun dari luar ke desa-desa, sehingga ini akan memiliki nilai yang apakah nilai ibadah, nilai moral, dan insya Allah kita diberikan kesempatan oleh sejarah, kita punya andil yang terbaik untuk bisa menjadikan ini ladang amal yang terbaik juga bagi kita semuanya. Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.